Oke, shalom setiap jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang onsite maupun online yang ada di rumah. Selamat datang di ibadah Raya JCC. Saya berharap semua dalam keadaan sehat. Kita mau ibadah bersama-sama, kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Ucapan syukur kita selama seminggu ini kita sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Dan ini saatnya kita datang pada Tuhan walaupun di rumah, tapi kita boleh tetap punya sikap hati yang sungguh-sungguh datang ibadah pada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh bersuka cita menyembah dan memuji Engkau Tuhan dalam ibadah Tuhan. Biarlah pujian Tuhan serta penyembahan kami Tuhan layak di hadapan Tuhan. Kami memberikan hati kami, penyembahan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar sukacita surga memenuhi hati setiap kami Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami semua, di baik kami di rumah ataupun kami di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kehadiran-Mu tidak terbatas oleh waktu dan ruang Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap pribadi yang mengikuti ibadah hari ini mengalami Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Imannya kembali dibangkitkan Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Bapa. Hari ini Tuhan terjadi sesuatu yang luar biasa Tuhan. Setiap iman boleh bangkit Tuhan, kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap untuk memulai ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan yang di rumah maupun di sini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Mari setiap kita memberikan pujian, katakan Ku beri yang terbaik. Dan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Sama-sama katakan, Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, terkenal bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, Ku beri yang terbaik. Mari semuanya dengan lebih sukacita lagi naikkan pujian ini. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan, telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Sama-sama katakan, Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya
Semuanya berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya di tengah pergumulan kami, di tengah ketidakpastian yang kami hadapi ke depan Tuhan, kami tahu Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan, Kau bawa kami terbang tinggi Tuhan. Dengan sayap-Mu Kau melindungi kami Tuhan. Dan tangan-Mu gak pernah melepaskan kami Bapa. Di tengah ketidakpastian kami tahu satu yang pasti, Engkau yang pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku yang menghidupkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai
Tuhan. Kami bersyukur dan mengingat setiap kebaikan-Mu Tuhan, setiap pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Aku nantikan, hanya Kau yang ku sembah, Yesus Tuhanku. Haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Amin. Hanya Dia kekuatan, hanya Dia sumber perlindungan. Amin. Bagiku pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan, yang Kau ku nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, yang ku nantikan Tuhan. Kau yang ku sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang luar biasa Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, bila urapan-Mu boleh ada pada hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Beracara Roh Kudus, berikan hikmat buat setiap kami untuk mengerti setiap perkataan yang disampaikan, ke setiap firman yang disingkapkan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, shalom teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena sore hari ini kembali kita dikumpulkan di tempat ini untuk kita boleh beribadah berbakti bersama. Pujian terakhir menyatakan bahwa tangan Tuhan yang memegang kehidupan setiap kita. Tangan Tuhan yang kuat, yang sempurna, itu memegang kehidupan setiap kita. Sehingga dalam apapun kondisi yang saudara Bapak Ibu alami, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Hari ini kita bersyukur karena kembali kita bertemu dan di sepanjang tahun ini kita sama-sama membahas tentang to be mature, menjadi dewasa. Tentunya menjadi dewasa di dalam iman. Dan beberapa minggu yang lalu kita sama-sama membahas saudara, kedewasaan rohani itu nyata nampak di dalam hidup kita ketika kehidupan kita semakin serupa dengan Yesus. Kedewasaan rohani nyata melalui kehidupan yang serupa dengan Yesus. Sehingga seharusnya orang-orang di sekitar kita melihat pertumbuhan kerohanian kita itu bukan karena kita rajin ibadah, oh rohaninya bertumbuh. Bukan karena kita rajin baca firman Tuhan, oh rohaninya bertumbuh. Tapi lebih daripada itu, saudara, lingkungan boleh merasakan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan salah satu penghambat hari-hari ini adalah intimidasi iblis. Firman Tuhan hari ini, saudara, saya berikan judul bongkar, lepaskan, dan hancurkan. Bongkar, lepaskan, hancurkan. Saudara, ketika hidup kita, kerohanian kita bertumbuh, lingkungan akan melihat Yesus lewat hidup kita. Dan sangat mungkin lingkungan akan tertarik untuk juga hidup seperti Yesus hidup. Untuk juga hidup seperti kita hidup. Dan itu merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh si iblis. Dan iblis melakukan intimidasi yang luar biasa. Hari ini kita akan bongkar cara pekerjaan iblis. Kita akan berdoa di dalam nama Yesus, kita mengalami kelepasan. Kita akan berdoa di dalam nama Yesus, intimidasi itu dihancurkan. Saudara, kita lihat di slide yang berikut. Saya kasih gambar saudara di situ. Oke, ada sebuah buku yang terantai.
Bilanglah buku ini Alkitab. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, Paulus katakan, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Lewat ayat ini kita tahu ada sebuah perkataan Paulus yang menyatakan bahwa kita adalah surat Kristus. Saudara dan saya adalah surat Kristus. Bicara tentang surat Kristus, seharusnya orang bisa melihat, membaca, merasakan kasih Yesus lewat kehidupan kita. Setuju ya? Tapi kalau kita diibaratkan sebagai surat Kristus yang ditulis di dalam sebuah buku, lalu buku itu terantai. Adakah orang bisa baca tulisan yang ada di dalamnya? Tidak. Apa yang harus terjadi lewat buku itu? Buku itu harus dibongkar rantainya, dilepaskan, bahkan dihancurkan. Maka buku itu baru bisa dibuka, dilihat isinya yang menceritakan tentang Yesus. Itulah gambaran kehidupan setiap kita, saudara. Jangan sampai hari-hari ini kerinduan Tuhan untuk membawa kita menjadi serupa dengan Dia itu dihambat oleh pekerjaan iblis yang namanya intimidasi. Saudara, saya sangat percaya, waktu hidup kita mencerminkan Kristus, waktu orang di sekitar kita melihat Yesus lewat kehidupan kita akan memiliki kehidupan yang powerful, saudara. Melalui hidup kita, banyak orang di lingkungan kita merasakan kasih, kuasa, dan kemurahan Yesus. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami keputusasaan. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami pergumulan. Tapi biarlah lewat kehidupan kita yang mengalami kedewasaan rohani. Di tengah pergumulan itu orang bisa lihat Yesus lewat hidup kita. Orang bisa merasakan kasih Yesus lewat kehidupan kita. Itulah menjadi terang. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika orang melihat Yesus dalam kehidupan kita, cenderung mereka terdorong untuk juga mengikuti Yesus. Ya, contoh lewat keluargamu bersahati membangun mesbah keluarga. Keluargamu bersahati untuk menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nanti akan ada keluarga lain yang tertarik tentang pola hidup keluargamu. Apa yang terjadi? Keluarga yang tertarik itu juga mengadopsi apa yang kau lakukan. Lalu ada lagi yang tertarik lewat keluarga itu. Terus multiplikasi orang-orang yang hidup seperti Yesus hidup. Dan iblis sangat tidak suka akan hal ini. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, intimidasi berbicara tentang kegiatan menggertak, mengancam, menakut-nakuti seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, kalau kita lihat tadi boleh mungkin di slide yang sebelumnya, boleh lihat. Saudara, kalau saudara lihat di slide ini, orang itu terantai tidak terlalu kuat ya rantainya ya. Masih agak longgar sehingga dia bisa tarik begini. Ini yang iblis kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak diikat dengan kuat, tapi dikasih ruang. Mungkin untuk tahap ini kita bisa level tertentu, kita bisa melakukan firman Tuhan. Tapi di level selanjutnya saudara, iblis menahan untuk kita melakukan hal tersebut. Iblis menakut-nakuti saudara. Iblis mengintimidasi kita sehingga kita enggan untuk melangkah. Sehingga kita enggak mau untuk next level saudara. Padahal Tuhan mau kerohanian kita meningkat, bertumbuh dan semakin menjadi dewasa. Di slide saya tuliskan saudara, intimidasi iblis itu apa yang saudara alami hari-hari ini. Boleh next? Oke. Iblis mungkin hari ini berkata, engkau itu adalah orang yang selalu gagal. Lihat usahamu, lihat pekerjaanmu, lihat keluargamu, gagal, dan gagal. Iblis bisa mengintimidasi dengan perkataan gini, engkau itu gak dianggap. Lihat tuh orang tuamu lebih sayang kepada adikmu. Lihat tuh kakakmu merendahkan engkau. Engkau tuh gak dianggap, lu percuma. Lu percuma lakukan ini dan itu, orang gak akan dengar, percuma, lu gak dianggap. Lu direndahkan. Iblis bisa berkata, engkau tidak dapat dipercaya. Terbukti kan, berapa kali kau dipercaya, engkau gagal, dan gagal. Apalagi, engkau selalu mengecewakan.
Ayo lihat, sudah berapa banyak orang yang dikecewakan oleh hidupmu. Sekarang kau mau melakukan sesuatu yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kau mau taat sama Tuhan, kau mau dekat sama Tuhan. Gimana kata orang yang pernah kau kecewakan? Bukankah kau akan dicibir? Itu intimidasi, saudara. Hei, engkau tuh udah banyak dosanya, engkau tidak terampuni. Nggak usah minta ampun sama Tuhan. Engkau tidak terampuni. Dosamu begitu banyak. Kamu aja waktu senang ninggalin Tuhan, sekarang lagi susah cari-cari Tuhan. Ini salah satu yang saya alami di Pangandaran ketika saya masuk di dalam pusaran. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong, tiba-tiba di dalam hati saya intimidasi sangat kuat, iblis berkata dalam hati saya, ngapain lu minta tolong? Kemarin lu bilang gak ada Tuhan, gak percaya Tuhan, sekarang lu teriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Doamu tidak akan didengar saat matilah kau di tengah laut. Tapi kasih Tuhan luar biasa. Intimidasi iblis, engkau gak layak. Ayo, saudara mesti tahu, dan hari-hari ini di dalam Komsel hari Jumat kita sedang membahas tentang panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan buat setiap kita salah satunya adalah diakonia. Diakonia artinya melayani. Ya, nanti Jumat kita akan bahas tentang diakonia. Ayo melayani, ayo lebih dalam terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Engkau gak layak. Kau masih suka marah, keluargamu rusak, anak-anakmu di mana? Bagaimana orang mencap engkau ketika engkau melayani? Gimana pandangan orang? Tuhan dipermalukan lewat hidup. Itu intimidasi. Dan yang mungkin yang terakhir yang saudara alami ketika mau melayani, berkah mau melayani, engkau nggak sehebat dia. Ya. Dan saudara, intimidasi ini mungkin, sangat mungkin ada di dalam hidup kita. Ketika mungkin kita mau masuk tahun 2022, kita pengen bangun satu pola hidup yang baru. Aku pengen lebih dekat sama Tuhan. Aku pengen beribadah lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku ingin melayani sama Tuhan. Jepret, iblis langsung ikat engkau dengan hal ini semua. Engkau nggak layak. Gereja nggak terima kamu. Kamu udah terlalu jauh. Gereja udah capek sama hidup kamu. Dan sebagainya. Saya mau katakan, itu cara kerja iblis untuk membuat engkau tidak maju melangkah. Bisa ilustrasi lain, ada sebuah tiang di mana ada sebuah rantai terikat di tiang itu, dan mungkin kakimu satu diikat, engkau hanya bisa jalan maksimal 10 langkah. Tapi begitu engkau mau masuk langkah yang ke-11, engkau nggak bisa maju. Kenapa? Karena itu diikat, saudara. Di belakangmu ada yang mengikat, itulah intimidasi. Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan mau pakai hidupku untuk menceritakan tentang Yesus. Buat orang-orang yang ada di sekitar. Hari ini Yesus nggak ada di bumi ini, Yesus ada di sorga. Di dalam hati kita ada Roh Kudus. Bagaimana orang bisa mengenal Yesus? Tuhan rindu. Orang tidak hanya melihat Alkitab untuk mengetahui Yesus. Tapi Tuhan rindu lewat hidup kita orang melihat Yesus. Kita ini jadi Alkitab yang terbuka buat banyak orang. Bukan berarti kita harus hafal A sampai Z di dalam Alkitab ini. Tapi yang Tuhan rindukan lewat hidup kita, orang bisa merasakan kasih Yesus, dan itu sangat powerful, saudara. Kita hari ini akan belajar dari satu tokoh yang saudara pasti tahu. Namanya tokoh ini namanya Paulus. Bagaimana Paulus melakukan pekerjaan Tuhan dengan sangat luar biasa. Kita lihat sama-sama di dalam kitab Galatia pasal yang ke-1. Galatia pasal yang ke-1, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Galatia 1 ayat 11 sampai 24, saya tidak tampilkan di slide. Ya, biarlah kita baca sama-sama di rumah, kita baca Alkitab kita atau di seperti lagu tadi boleh ditampilkan, Luis. Ya, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-11. Sebab aku menegaskan kepada kamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku, Paulus, bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi,
tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Tuhan, waktu Yesus yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Juga aku pergi ke Yerusalem. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yehuda. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakan. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Wow! Ini yang terjadi di dalam kehidupan Paulus. Yang sebelumnya punya nama Saulus. Kita lihat di dalam pasal 1 ayat yang 13-14. Di slide saya tuliskan ayat ini. Bisa ditampilkan. Demikian firman Tuhan. Saya ulangi. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakan. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh maju, lebih maju dari teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Masa lalu Paulus bukan masa lalu yang cerah. Masa lalu Paulus merupakan masa lalu yang penuh dengan kegelapan, bahkan sangat gelap. Dia tidak bisa memandang Yesus sebagai pribadi yang dibangkitkan Allah. Dia tidak bisa memandang Yesus dan percaya kepada Yesus sebagai pribadi yang diutus oleh Allah. Kegelapan menguasai dia. Tidak melihat terang. Dikuasai radikalisme, dikuasai amarah sampai dia kejar-kejar orang Kristen. Dia mau bunuh orang Kristen, saudara. Untuk berkata-kata tentang Yesus, buat Paulus, ini bukan hal yang mudah. Berkata-kata memberitakan tentang Yesus adalah juru selamat. Ini bukan hal yang mudah buat Paulus. Walaupun firman Tuhan tidak menulis, tapi sangat besar kemungkinan Paulus mengalami intimidasi yang sangat kuat. Mungkin saja pendengar berita yang dikabarkan oleh Paulus adalah keluarga dari orang-orang percaya yang pernah disiksa oleh Paulus. Ketika Paulus ke bait Allah di Damsyik, kan dia perjalanan ke Damsyik, udah gitu buta, dia di Damsyik ketemu Ananias, didoakan, dibaptis, lalu dia pergi ke rumah ibadat. Dia cerita di situ tentang iman kepada Yesus. Sangat mungkin orang-orang di situ orang-orang gini, itu orang gila. Dia yang bunuh saudaraku, tapi kok memberitakan tentang Yesus. Ada intimidasi yang sangat kuat, saudara. Tapi hari ini kita bisa belajar dari kehidupan Paulus yang menjadi berkat. Artinya, dia mengalami kemenangan atas intimidasi itu. Dia membongkar dengan kuasa Tuhan, dia dilepaskan dan dia hancurkan intimidasi itu. Sehingga dia menang. Dan di sisa hidupnya, Paulus menghadirkan Yesus bagi lingkungan. Wow. Intimidasinya sangat hebat, saudara. Ya. Tadinya dia mengejar-ngejar pengikut Yesus, merendahkan Yesus. Sekarang berbalik dia jadi meninggikan Yesus. Intimidasi sangat kuat.
Ngeri, saudara. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Paulus bisa menang. Di ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, Galatia 1 ayat 15-16. Tetapi waktu Tuhan yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka saat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Di ayat ini ada kunci kemenangan Paulus atas intimidasi yang sangat besar itu. Apa? Kasih karunia Tuhan. Saudara bisa bayang, Paulus dengan sangat menggebu-gebu, dia bawa surat tugas untuk menangkap, membinasakan orang percaya. Di jalan tiba-tiba ada terang. Paulus bilang, siapa engkau? Apa jawabnya cahaya itu? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Waduh, saudara. Saya percaya ketika Paulus mendengar hal itu, ada sebuah ketakutan yang luar biasa. Seharusnya Paulus mati di situ. Dia sangat sadar, seharusnya aku mati saat itu juga. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi malah Yesus itu bilang, tinggal di satu tempat. Nanti ada orang yang tumpang tangan buat kamu. Dan kamu akan ditetapkan untuk menjadi pemberita Injil. Gimana hati Paulus nggak bergetar, saudara? Aku adalah orang yang harusnya mati karena aku melawan engkau. Namun engkau mempercayakan aku untuk memberitakan tentang engkau kepada orang-orang Yahudi. Kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sorry. Pernahkah ini dibayangkan oleh Paulus? No. Mungkin ketika orang-orang lagi nongkrong, waktu Saulus belum bertobat, orang-orang gini, Saulus, lu hati-hati lu, nanti lu kebalik lu kejar-kejar orang Kristen, nanti lu beritain Injil. Mungkin Paulus di situ sumpah-sumpah nggak mau. Tapi ketika Tuhan sudah tangkap, Paulus tidak bisa mengalah. Itu juga yang terjadi di dalam kehidupan saya. Bagaimana orang tua saya, nanti kamu jadi hamba Tuhan. Wah, bung, nggak mau. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan tangkap dan saya tidak bisa bergerak dan tidak mau bergerak. Berbalik. Begitu juga dengan Paulus. Ada kasih karunia Tuhan yang sangat besar. Paulus sadar seharusnya ia mati ketika Yesus mendatangi dia. Namun sebaliknya, ia malah dikasihi oleh Allah. Bahkan dipercayakan untuk memberitakan tentang dia. Paulus dengan dosa yang sedemikian hebat dikasihi oleh Allah. Adakah kita di sini punya latar belakang lebih parah dari Saulus? Saya rasa enggak. Saya rasa di sini enggak ada orang-orang yang kejar pengikut Yesus untuk dibunuh. Jika kasih karunia Tuhan buat Paulus sedemikian besar mengampuni dan mau memakai Saulus untuk menjadi pemberita Injil, Tuhan pun hari ini hadir di rumah saudara, di tempat ini, dan meneguhkan saudara bahwa Tuhan mau pakai saudara. Hidupmu belum selesai. Wah, hidupku belum selesai karena ini masih ada anak-anak masih kecil, masih harus urus anak. No, bukan sebatas itu. Hidupmu belum selesai karena Tuhan masih mau memberi kesempatan, Tuhan masih mau menyadarkan, Tuhan masih mau menantikan engkau untuk menyerahkan diri, dibongkar, dilepaskan, dihancurkan intimidasinya, dan engkau menjadi surat Kristus yang hidup yang bisa dilihat oleh banyak orang. Tahu dari mana Ishak? Tuhan belum selesai. Karena engkau belum mati. Karena engkau hari ini masih dengar firman Tuhan. Paulus katakan, aku dipilih sejak dari kandungan ibuku. Ishak tahu dari mana bahwa saya dipilih? Kalau saya dipilih berarti ada orang yang tidak dipilih. Saudara, saya mau katakan, itu jebakan iblis. Ketika kita baca kata dipilih dan berarti ada orang yang tidak dipilih, itu merupakan bagian dari jebakan iblis. Kenapa? Karena ketika kita mulai berpikir, ada orang yang nggak dipilih, kita langsung mikirin, Tuhan nggak ada. Saya mau katakan gini, nggak usah mikirin yang tidak ditulis di dalam firman Tuhan.
Kalau firman Tuhan tulis dan kita baca bahwa kamu dipilih, Paulus dipilih, dan hari ini kita mendengar kita dipilih. Saya mau katakan Anda dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk mendengar kasih karunia Tuhan yang besar itu. Dipilih untuk menerima, dipilih untuk percaya kepada kasih karunia Tuhan yang besar itu. Dan saudara, saya sangat percaya saudara dipanggil dan diperkenan oleh Allah untuk memberitakan, untuk menyatakan anakmu, untuk memberitakan dia kepada anakmu, kepada kakakmu, kepada adikmu, kepada keluargamu, kepada orang-orang di sekitarmu. Tuhan mau pakai ini. Orang yang sebelumnya mengenal engkau sebagai pemarah, Tuhan mau pakai engkau untuk dikenal orang sebagai peramah yang terus ada sukacita, yang terus ada kasih terpancar lewat hidup. Orang yang mengenal engkau berkata-kata dengan keras, Tuhan mau pakai engkau menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang menyatakan kelemahan buta. Orang yang memandang engkau sebagai orang yang gagal dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan mau pulihkan hidupmu, Tuhan mau pakai hidupmu menjadi pribadi yang terus antusias sekalipun dicap gagal untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitarmu bisa lihat identitas yang baru. Identitas yang baru di dalam hidup. Di slide saya tuliskan gini saja. Jangan main-main. Iblis selalu mengingatkan besarnya yang tadi, yang kayaknya saya ada salah nempatin slide. Oke. Yang di Zoom ada. Oke, thank you. Yes, betul. Iblis selalu mengingatkan besarnya kesalahan dan penolakan lingkungan terhadap kita. Itu yang selalu iblis ngomong. Kamu gagal. Kamu nggak dianggap, kamu nggak layak, kamu direndahkan, dan sebagainya. Iblis selalu mengingatkan kesalahan dan penolakan lingkungan terhadap kita. Namun Roh Kudus selalu mengingatkan kasih karunia yang jauh lebih besar dari kesalahan dan penolakan lingkungan terhadap kita. Wow. Iblis selalu mengingatkan kesalahanmu besar, penolakanmu hebat. Roh Kudus selalu ingatkan, kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahanmu. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada penolakan yang kau terima. Sehingga Daud berkata gini, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, namun engkau menerima. Saudara, kalau engkau hari ini merasa bahwa tidak ada orang yang mendukung perubahan hidupmu, di lingkunganmu banyak orang yang merendahkan hidupmu. Engkau mah nggak bisa berubah, nggak tabiatnya gitu. Saya mau bilang bahwa Tuhan sanggup bekerja di dalam hidup. Mari, hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, saya berdoa, Roh Kudus menyingkapkan hal-hal yang tadi. Apa sih yang iblis seringkali intimidasi dalam hidupmu? Apa yang iblis seringkali katakan? Apakah dia selalu berkata, engkau gagal, engkau tidak layak? Malam hari ini bawa kata-kata yang iblis tabur di dalam hidupmu itu kepada Tuhan. Kita bongkar, dengan kuasanya dilepaskan, dan intimidasi itu dihancurkan. Lanjut. Galatia 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Menarik. Setelah Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam kurun waktu yang singkat, di Kisah Para Rasul 9, saudara nanti bisa baca, dalam kurun waktu yang singkat, Saulus datang ke Bait Allah di Damsyik, dia beritain firman. Dampaknya luar biasa. Luar biasanya apa? Saulus dikejar-kejar mau dibunuh. Ketika dia mau dibunuh, dia bukan pergi ke Yerusalem, tapi dia pergi ke Arab. Dia pergi ke Damsyik. Ngapain dia di sana? Banyak penafsiran, saudara. Ada yang menafsirkan bahwa Paulus pergi ke Damsyik melarikan diri karena dia mau dibunuh. Karena kondisi tidak kondusif. Orang-orang Kristen banyak yang tertekan karena pertobatan Paulus. Ada yang menulis bahwa Paulus di sana belajar untuk mengenal Yesus. Ada juga yang mengkaitkan 3 tahun di Arab. Itu bicara tentang 3 hari Yesus
mati dan bangkit. Ya. Tapi apapun yang Paulus lakukan di sana, saya mau katakan tidak semua orang perlu mengalami fase ini. Wah, saya mau bertobat, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, saya lepas dari intimidasi. Berarti saya harus menyendiri seperti Paulus ke arah. Enggak, saudara. Jika hari ini engkau memiliki komunitas yang bersedia mewadahi dan mendukung pertobatanmu, bergabunglah dan berjalanlah bersama. Jika hari ini engkau disadarkan bahwa aku harus lepas dari intimidasi, dan kau mau lepas dari intimidasi, engkau mau maju dalam pertumbuhan iman, dalam perjalanan kerohanianmu, dan ada komunitas yang mau mewadahi dan mendukung perjalananmu, bergabunglah dan berjalanlah bersama. Ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan apa? Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Setelah dia pergi ke Arab, dia balik ke Yerusalem, mengunjungi Kefas, dan menumpang 15 hari di rumahnya. Apa yang terjadi, saudara? Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain. Kalau di dalam Kisah Para Rasul 9 ditulis gini, para rasul takut, kebingungan melihat Saulus. Ketakutan. Hanya Barnabas yang teringat Saulus. Di sini kita bisa belajar apa? Jika intimidasi Paulus itu terlepas karena dukungan lingkungan, Saulus akan kembali kecewa. Maksud saya gini, seringkali gini, ketika kita mau lepas intimidasi, kita tuh bergantung sama omongan orang terhadap kita. Mau lepas dari intimidasi, udah komitmen, omongan orang ke kita, gak enak, kita mundur lagi. Mau berubah, lepas dari intimidasi, lingkungan tidak mendukung, tidak ada yang mau mendampingi, kita mundur lagi. Saudara, untuk terbebas dari intimidasi, jangan mengandalkan pandangan manusia terhadap kita. Jangan tunggu orang berpandangan baik terhadap kita, baru kita mau melepas intimidasi. Salah. Paulus mengajarkan, dan kita belajar dari kehidupannya. Satu-satunya kunci yang utama dan terutama yang terkuat lepas dari intimidasi adalah mengingat, mengalami kasih karunia Allah. Saudara, berapa banyak, berapa besar kejatuhanmu di masa lalu? Saya ulang, tidak sebesar Paulus, bukan? Jika engkau dulu punya kasih mula-mula kepada Tuhan, begitu antusias, begitu menggebu-gebu, dan tahun-tahun ini engkau mundur, engkau terhilang, engkau kehilangan kasih mula-mula itu, dan engkau mau melangkah maju, gak usah tunggu lingkunganmu tarik-tarik kamu. Gak usah tunggu orang di sekitarmu dorong-dorong. Kalau itu ada, itu bagus. Tapi sekalipun tidak ada, kasih karunia Tuhan itu cukup untuk membangkitkan kamu, menyadarkan saya dan Anda bahwa intimidasi itu dapat dikalahkan. Mari saudara. Apa yang mengintimidasi kita hari-hari? Tidak ada satupun dosa yang lebih besar dari kuasa Tuhan bagi kita. Tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni. Tidak ada satupun kegagalan yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan. Tidak ada satupun keputusan yang salah di masa lalu itu membuat engkau tidak diterima oleh Tuhan. Mungkin engkau pernah melakukan kesalahan di masa lalu dan mengambil keputusan. Dan engkau bilang, hari ini aku sedang menanggung konsekuensi dari kesalahan. Saya mau katakan, sekalipun kau harus menanggung konsekuensi, Tuhan ada di situ. Tuhan bersama dengan engkau. Tuhan akan membawa engkau berjalan, masuk dalam satu fase kehidupan yang baru. Kita lihat bagian selanjutnya. Galatia 1, 21-24, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian aku pergi ke daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakan. Kita baca bagian terakhir sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Wow! Setelah Paulus lepas dari intimidasi, saudara,
kuasa Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan yang besar. Itu intimidasi dibongkar, dilepaskan, dan dihancurkan. Paulus menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Dia memberitakan Injil dan lewat hidupnya akhirnya orang yang tadinya mendengar tentang Saulus yang ingin membunuh mereka dan sebagainya berbalik jadi kasih Tuhan. Jangan bersembunyi di balik kata aku gak punya orang yang mendukung aku. Jangan bersembunyi di balik kata tidak ada yang menerima aku di rumah. Orang terdekatku saja merendahkan aku. Jangan bersembunyi di balik kata itu karena kasih Tuhan cukup. Saulus ketika dia datang ke Yerusalem, dia mungkin mau bilang gini, ajarin aku dong bersaksi. Datang ke Yerusalem, dia bilang gini, terima aku dong untuk menjadi salah satu di antara kamu. Itu murid-murid pergi, takut. Tapi apa Saulus mundur? No, dia tetap maju. Why? Karena kasih karunia Tuhan besar. Kasih karunia Tuhan cukup untuk menguatkan dia melangkah sekalipun dia berjalan seorang. Walaupun pada akhirnya murid-murid Yesus bersama-sama. Seringkali dan ini pun yang saya alami. Kita selalu bilang, wah, kita selalu lihat kenyataan. Mana aku sudah bertahun-tahun mengelola ini, tapi tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, aku gagal. Mana gak ada orang yang dukung. Mana aku berjalan sendiri. Itu pun Paulus salah. Tapi dia tetap ingat bahwa kasih karunia Tuhan aku harus sudah mati. Saudara jangan tunggu mau mati dulu baru saudara sadar akan kasih karunia Tuhan. Saudara hidup hari ini juga semua karena kasih karunia. Menunjukkan bahwa saudara dipilih dan Tuhan mau pakai saudara untuk memberitakan tentang Yesus sampai nanti lewat hidup saudara ada orang-orang yang memuliakan Allah lewat hidup. Mazmur 22 ayat yang kedua. Sebab Tuhan, sebab Allah tidak memandang hina ataupun merasa jijik terhadap kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saudara, tertindas itu bukan hanya karena masalah, bukan karena keuanganmu, bukan karena kesehatanmu yang menurun, bukan karena itu. Engkau pun tertindas karena intimidasi yang mencekram engkau, sadarilah. Dan ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan aku gak sanggup. Rantai intimidasi ini terlalu kuat, aku gak bisa lepas. Aku mau lakukan ini, aku mau mendoakan orang. Aku takut. Aku mau bersaksi tentang Yesus, aku takut. Aku mau menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah, membangun mesbah keluarga di tengah keluarga. Aku takut karena istriku tahu aku adalah pemarah. Aku selalu gagal. Dan firman Tuhan bilang, Tuhan gak pandang itu saudara. Tuhan gak pandang jijik. Bahkan Tuhan mendengar ketika Anda minta tolong. Hari ini jebakan iblis, tipu muslihat iblis untuk menahan engkau maju, dibukakan, dibongkar oleh kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar yang selama ini ditutup-tutupi oleh iblis supaya engkau tidak sadar besarnya kasih itu, dibongkar sore ini lewat firman Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Minta supaya di dalam nama Yesus dilepaskan, di dalam nama Yesus intimidasi itu dihancurkan. Kasih Tuhan besar dan sanggup membebaskan.
Sehingga kita menjadi kitab bukan lagi yang terikat-ikat, tapi kitab yang bisa dibuka dan orang bisa menikmati Yesus lewat kehidupan. Tuhan sayang, seberapapun kamu jauh, seberapapun kamu keras, Tuhan sayang, Tuhan mau pakai kamu. Tuhan mau bawa kamu menjadi kepada satu fase kehidupan di mana orang lihat Yesus, merasakan Yesus lewat itu. Kuncinya bukan dukungan lingkungan. Dukungan lingkungan itu penting. Namun itu tidak selalu ada. Tapi kasih Yesus yang besar itu selalu ada dan cukup. Sebuah pujian lama yang menceritakan tentang kasih Yesus yang sangat terberkati tersentuh oleh hati. Kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku, kasih-Mu mengalir menjamah hidup, kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku, kasih-Mu mengalir menjamah hidup. Lain kasih-Mu tiada kasih seperti kasih. Pujian yang sangat sederhana. Mari kita naikkan pujian ini. Dan kasih Tuhan mengalir menyentuh hati. Yang sudah dibongkar itu boleh dilepaskan dan dihancurkan dalam nama Yesus. Bukan dengan kekuatan kita. Kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku, kasih-Mu mengalir menjamah hidup, kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku, kasih-Mu mengalir menjamah hidup. Selain kasih-Mu tiada kasih seperti kasih. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku, kasih-Mu mengalir menjamah hidup, kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku, kasih-Mu mengalir menjamah hidup. Selain kasih-Mu tiada kasih seperti kasih-Mu. Jadi ini menyatakan kasih Tuhan mengalir. Kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari penolakan lingkungan terhadap kita. Kasih Tuhan mengalir menjamah. Jamahan Tuhan itu jauh lebih besar jauh lebih kuat dari kekerasan hati kita. Terima kasih buat kasih Tuhan yang mengalir menyentuh dan menjamah hidup. Saya percaya saat ini Roh Kudus sedang bekerja terus di tengah kami. Bekerja terus menjamah, menyentuh kehidupan kami. Saudara, kita mau merenungkan beberapa hal. Hari-hari ini, hal apa yang sering kali mengintimidasi? Apa? Kamu pembuat
membuat kekacauan. Kamu selalu gagal. Kamu terlalu jauh. Kamu tidak terampun. Terlalu banyak orang yang kecewa terhadapmu. Apa yang hari ini membuat kau terintimidasi? Bawa itu di hadapan Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, ini yang aku sering alami. Pakai kesempatan ini untuk bicara sama Tuhan. Ya, pribadi lepas pribadi. Baik tempat ini maupun di rumah. Mungkin boleh ditayangkan di slide yang tadi kata-kata tentang intimidasi. Ya, sebelumnya oke. Jika ada kata-kata ini di dalam hidupmu, jika ada kata-kata ini yang menjadi penghambat untuk engkau lebih dekat dengan Tuhan, bawa di hadapan Tuhan. Berdoa sore hari. Kalau engkau merasa aku tidak terampun, saya katakan dalam nama Yesus tidak ada dosa yang lebih besar dari kasih karunia. Semua dosa diampuni. Kalau ada yang berpikiran aku tidak layak, saya mau katakan engkau karena kesalahanmu mungkin tidak layak, namun Tuhan melayakkan engkau. Seperti sebuah uang 100.000 yang dikucel-kucel, diinjek-injek, kena kotor, uang itu tetap 100.000. Bawa apa yang menjadi intimidasi di hadapan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Malam ini kasih-Mu mengalir menjamah setiap hati. Dengar setiap seruan umat-Mu Tuhan. Apa yang intimidasi, apa yang seringkali menguasai, dan dalam nama Yesus malam ini dibebaskan. Dalam nama Yesus hari ini dilepaskan. Sehingga hidup kamu boleh semakin maju di dalam Tuhan. Menjadi surat yang hidup, yang bisa dibaca oleh banyak. Hal yang kedua, saudara, bagaimana respon lingkungan terhadap perubahan yang terus Anda usahakan? Adakah lingkungan bilang engkau mah bisa? Engkau mah pengacau, dia lebih hebat dari kamu, dia lebih kuat dari kamu. Jika itu yang ada, saya mau katakan saudara, jangan tunggu lingkungan mendukung engkau untuk berubah. Karena kasih Tuhan cukup. Kasih Tuhan yang besar itu sangat kuat memulihkan hidup. Bawa itu di hadapan Tuhan. Jujur, Tuhan, ini perkataan-perkataan yang aku terima dari lingkungan yang merendahkan aku. Bawa itu di hadapan Tuhan. Dan yang paling terakhir, siapakah yang Anda rindukan untuk mengalami kasih karunia Allah melalui kehidupan? Jika engkau merindukan, aku ingin anakku mengalami kasih Tuhan lewat hidup. Aku ingin suamiku, istriku, pasanganku mengalami kasih Tuhan lewat hidup. Aku ingin rekan kerjaku, aku ingin saudaraku, aku ingin teman. Bawa mereka di dalam. Engkau mendengar Tuhan setiap seruan anak-anakmu. Engkau melihat ada nama-nama yang dibawa di hadapan malam hari ini. Nama-nama itu adalah nama-nama yang kami rindukan untuk mereka boleh melihat mengalami kasih Tuhan lewat hidup kami. Nama-nama itu adalah nama-nama orang yang kami sangat kasihi dan kami tahu mereka perlu kasih Tuhan. Kami mau jadi penyalur kasih Tuhan buat mereka. Kami mau dipakai oleh Tuhan seperti Paulus. Untuk itu segala intimidasi kami letakkan di bawah kaki dan Engkau juga menghancurkan di dalam segala penilaian lingkungan. Ketika kami melakukan perubahan, itu kami bawa kepadamu dan itu semua ditutup, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau terus maju, kami mau terus bergerak,
Kami mau semakin efektif memperlihatkan Yesus lewat kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus bekerja menolong kami untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga di masa lalu kalau kami mengandalkan kekuatan kami dan kami gagal, tapi hari ini kami mau mengandalkan kuasa Tuhan, dan kami percaya dengan kuasa Tuhan kami akan dimampukan. Terima kasih buat kasih yang luar biasa besar malam hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Mampukan kami, kuatkan kami menjadi hamba firman yang taat dan setia sampai akhir. Mari saudara kita pamit berdiri, kita masuk dalam doa berkat. Kami berdoa malam hari ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan lawat jamaah Indonesia, pulihkan Indonesia di tengah keterpurukan yang terjadi. Penyebaran virus Omikron yang hari-hari ini begitu luar biasa, Tuhan yang menolong. Bungkus kami, dimanapun kami berada, lindungi kami. Kami berdoa buat Ibu Liana yang hari-hari ini pinggang yang masih terasa sakit. Kami terus berdoa dan percaya dalam nama Yesus, sembuhkan dengan sembuh. Untuk ini boleh menjadi kesaksian buat orang-orang di sekitar Ibu Liana bagaimana Tuhan ajar. Untuk saudara kami Ibu Kori, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Dan setiap kami yang bergumul dengan kesehatan, keuangan, pekerjaan, keluarga, apapun, Tuhan yang menolong, kuatkan, teguhkan kami berjalan di dalam. Kami berdoa Tuhan buat komunitas Jerusalem Community Church, terus bawa komunitas ini untuk membawa setiap kami yang ada di dalamnya semakin mengenal dan mengalami Tuhan. Bawa kami semua untuk semakin antusias bersaksi. Kuatkan, teguhkan, berikan kerelaan untuk kami menjadi pelaku firman sampai akhir hidup kami. Dan biarlah lewat hidup kami banyak orang-orang di sekitar kami yang kami muridkan untuk mengalami, percaya, bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu untuk menyenangkan ada di dalam hidup kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik dalam nama Yesus dipulihkan. Pekerjaan, kesehatan, studi, keuangan, masa depan, pergaulan, apapun yang Tuhan percayakan untuk kami, kalau ajar kami mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasih kepada, mau hidup selamanya. Tak berubah selamanya cinta kasih kepada, mau hidup selamanya. Rabu pukul 19 kita ada worship night saudara di room Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti malam hari ini. Saya mengundang saudara untuk kita bergabung sama-sama, dan di dalam worship night ini kita juga akan membahas apa yang firman Tuhan sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jadi di situ lebih praktis, kita bisa sharing dan saling mendoakan. Yang kedua Bible study saudara, ya setiap hari Jumat, hari-hari ini kita belajar terus tentang panggilan Tuhan terhadap gereja. Kita adalah gereja, kita adalah eklesia. Dan Tuhan memanggil kita untuk 4 hal. Dan di sini kita akan bahas. Setiap hari Jumat, jam 6 sore di room Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti. Lalu untuk recording ibadah, saudara bisa lihat, saksikan di dalam YouTube channel Jerusalem Community Church. Ya, dan ibadah hari ini sudah dilakukan secara hybrid. Ya, ada yang hadir di tempat ini dan juga secara online. Saya mengundang saudara untuk di kesempatan yang akan datang boleh bergabung beribadah di tempat ini. Boleh mendaftar ke Ibu Gembala 0857 7056 4283. Ibu Gembala kita punya 3 nama, Valentina, Fang, dan juga Hana. Jadi ketika yang muncul Valentina, wah Yusuf ganti istri, enggak ya.
Valentina, Fang, Hana, terserah saudara ya, mau pilih yang mana. Dan untuk ibadah online, seperti yang room Zoom yang saudara ikuti, dan yang terakhir, untuk persembahan dan persepuluhan, saudara bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 15703300043 atas nama Yusuf Setiawan. Sekian ibadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.